Gelar perkara kembali untuk Anda. Tindak pidana perdagangan orang dengan modus penyalur migran ilegal telah lama terjadi. Kejahatan sistemik ini menyasar calon korban dari berbagai kalangan. Terakhir, dalam kasus Myanmar, para korban bahkan dari kalangan berpendidikan. Apa yang membuat mereka tertipu dan akhirnya menjadi imigran ilegal? Berikut ulasannya untuk Anda. Seperti kalau kita lihat yang di Kamboja, Myanmar, ini mereka dari sektor pendidikan cukup tinggi, Mbak. Ada yang, bahkan tadi saya bilang, ada yang S1, S2, ya kan, ini mereka memiliki kepandaian di bidang IT, kan mereka di bidang online scam ya, penipuan secara online. Tidak bisa dibilang, oh yang terjerat itu hanya mereka yang di level pendidikan rendah. Enggak juga. Karena ada juga yang mereka berpendidikan tinggi yang memang sangat butuh pekerjaan, ketika diiming-imingi, ya akhirnya terjebak juga di dalam situasi tersebut, Mbak. Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang membuat pelakunya semakin menggeliat tatkala besarnya peluang dalam menjaring korban. Bahkan hal ini dikuatkan dengan pernyataan salah seorang pengamat sosial, di mana praktik ini sudah berlangsung lama dan sasaran dari para sindikat adalah masyarakat yang membutuhkan perbaikan ekonomi untuk menaikkan strata, sehingga sulit untuk ditolak bagi sebagian masyarakat yang terperdaya. Adapun sejumlah resiko pekerja yang diberangkatkan secara non-prosedural ini pun bervariasi, mulai dari ancaman praktik prostitusi, perbudakan, hingga penjualan organ tubuh. Ya, yang pertama, praktik perdagangan orang bukanlah satu hal yang baru. Ini sudah berlangsung lama, karena memang yang dijadikan target adalah saudara-saudara kita, teman-teman kita yang memang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mapan, atau kemudian kalau di era sekarang adalah kepada anak-anak muda yang memang menginginkan hidup yang lebih baik atau bahkan berlebihan, gitu ya. Karena apa? Karena memang apa yang mereka janjikan adalah tawaran untuk bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik secara ekonomi, atau kalau kemudian kepada anak-anak muda adalah janji-janji bahwa mereka bisa mendapatkan barang-barang dan kebutuhan mewah sesuai dengan kebutuhan gaya hidup anak-anak muda. Nah, inilah yang kemudian membuat tawaran ini kemudian sulit untuk ditolak oleh kelompok-kelompok rentan yang memang membutuhkan upaya peningkatan jenjang kehidupan sosial dan kualitas hidup yang lebih baik. Bentuk perdagangan orang itu memang sebagian besar berupa aktivitas prostitusi, lalu kemudian perdagangan seksual, yang berikutnya disusul dengan sebagai buruh yang kemudian tidak diperlakukan dengan pantas dan sesuai aturan HAM misalnya, lalu juga sebagai pekerja domestik yang juga diabaikan hak-haknya, juga kemudian dalam bentuk pernikahan. Nah, memang data menunjukkan bahwa data dunia menunjukkan bahwa 53% korban yang sebagian besar adalah perempuan dan anak itu diperdagangkan dalam konteks perdagangan seks, lalu baru 40%-nya sebagai buruh yang tidak diperhatikan hak-haknya, dan 7% ada yang terkait dengan perdagangan organ tubuh dan lain-lain. Dampak dari pandemi masih membuat aksi kejahatan para sindikat penyalur tenaga kerja ilegal ini. Menurut kriminolog Ruli Herdita, adapun lonjakan kasus mencapai 62,5% pada tahun 2021 lalu, yang berpeluang mengalami peningkatan. Faktor kemiskinan dan minimnya lapangan kerja di dalam negeri menjadi faktor utama menyuburkan kasus tindak pidana perdagangan orang ini. Ya, pada dasarnya ya si pelaku itu sudah merancang gitu ya dengan berbagai modus operandi gitu ya.
untuk bisa menarik, gitu ya, menarik calon korban, gitu ya, untuk bisa mengikuti, gitu ya, apa yang dia rencanakan, gitu ya. Selain itu, karena faktor kemiskinan tadi, ya, minimnya lapangan pekerjaan, ekonomi sulit, gitu ya, kemudian masalah kemiskinan, sehingga kelompok masyarakat yang demikian tadi ya, tentu akan lebih mudah untuk tergiur, gitu ya. Lebih mudah untuk tergiur untuk menerima berbagai macam tawaran yang merupakan modus operandi daripada pelaku tindak pidana perdagangan orang ini, gitu ya. Jadi kombinasi di antara keduanya. Ya. Kemudian seberapa masif para pelaku memainkan perannya? Tentu kebetulan saya membaca juga ya data dari International Organization for Migration ya, dari IOM gitu. Jadi tercatat ada lonjakan gitu, sekitar 62,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Itu tahun 2021 ya. Dan pada masa pandemi COVID-19 itu berdasarkan data dari organisasi internasional for migration tersebut gitu, itu mengalami peningkatan. Tim gelar perkara juga berbincang secara daring dengan Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2PMI Rendra Setiawan. Dirinya menjelaskan para pelaku tidak hanya bergerilya di dunia nyata, membuai korban dapat bekerja dan tinggal di luar negeri dengan keuntungan besar. Alhasil, korban yang terjerat pun tidak hanya berasal dari masyarakat yang minim pendidikan, namun juga para akademisi. Maraknya ini kan banyak penyebab ya, banyak hal yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Salah satunya adalah mungkin di sini banyak sekali setelah COVID-19, banyak sektor-sektor pekerjaan yang tutup. Sehingga banyak pencari kerja yang mengadu nasib, yang mencari harapannya ke luar negeri. Namun terkait dengan hal tersebut, banyak sekali para oknum ataupun pelaku-pelaku yang mencari kesempatan hal tersebut. Sehingga mereka memberi iming-iming, merayu, bahkan menampilkan beberapa iklan di medsos yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga banyak sekali para pencari kerja luar negeri yang tertipu. Nah, ini tanggapan kami bahwa hal ini harus cepat diselesaikan sehingga tidak mengganggu proses penempatan pekerja migran Indonesia yang secara prosedural. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak. Nah, kemudian mereka yang teriming-imingi, Pak, atau calon korban ini yang rentan terjerumus dalam modus ini, kira-kira yang seperti apa, Pak? Ini ada berbagai level ya. Seperti kalau kita lihat yang di Kamboja, Myanmar, ini mereka dari sektor pendidikan cukup tinggi, Mbak. Ada yang bahkan tadi saya bilang ada yang S1, S2, ya kan. Ini mereka memiliki kepandaian di bidang IT, kan mereka di bidang online scam ya, penipuan secara online. Paling tidak mereka memahami banget terkait dengan sistem informasi, yang artinya mereka paham terkait dengan mengoperasionalkan sistem online ataupun komputer secara online. Karena ini level-level yang kalau saya bilang cukup edukasi ya, mereka memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Tetapi ada juga yang mereka tidak sekolah. Contohnya ketika dari NTT mereka diselundupkan, people smuggling ke Malaysia dengan iming-iming juga. Jadi memang banyak, tidak bisa dibilang yang terjerat itu hanya mereka yang di level pendidikan rendah. Enggak juga. Karena ada juga yang mereka berpendidikan tinggi yang memang sangat butuh kerjaan, ketika diiming-imingi ya akhirnya terjebak juga di dalam situasi tersebut, Mbak. Direktur P2PMI ini juga menegaskan agar masyarakat tidak mudah percaya dan lebih waspada dengan sejumlah iming-iming menggiurkan yang ditawarkan penyalur. Bila perlu, lakukan pengecekan kepada pihak Dinas Tenaga Kerja mengenai informasi agen penyalur tenaga kerja migran untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian apa yang harus diwaspadai, Pak, kalau seperti itu, Pak? Nah, ini yang perlu diwaspadai adalah yang pertama, masalah informasi, Mbak. Ketika kita mendapatkan informasi, kita harus benar-benar memastikan
bahwa informasi yang kita terima ini adalah informasi yang valid dan benar. Bagaimana caranya? Mereka ini kan ada dinas tenaga kerja di wilayahnya masing-masing, ya kan? Atau bisa juga bertanya melalui hotline di dinas tenaga kerja maupun layanan terpadu satu atap. Mereka bisa tanyakan ke sini, apakah ini informasi ini benar atau tidak? Biar nanti pemerintah yang bertanggung jawab terhadap informasi tersebut. Kita bisa melacak, ya kan, melacak ke negara penempatan, kemana, kita bisa langsung mengontak perwakilan, apakah informasi atau pekerjaan atau lowongan yang ditawarkan ini benar atau tidak. Kasus dari tindak pidana perdagangan orang ini masih kerap sekali terjadi dikarenakan besarnya sepak terjang dari sang pelaku dan juga dari para korban yang sangat mudah diiming-imingkan dari keuntungan besar yang diberikan kepada mereka. Dalam hal ini pihak dari pemerintah seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta dari pihak kepolisian tengah mengusut kasus lebih dalam. Dalam hal ini mereka juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar jangan mudah tergiur terkait dari iming-iming yang diberikan oleh pelaku terkait dalam prosedur penyalahgunaan dalam bekerja secara ilegal. Intan Ashar, Muhammad Andika, Kompas TV Jakarta.